Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davin Mustarevanda, NIM 2018-1603-11104 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan materi integral ke dalam aplikasi GeoGebra. Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan itu sendiri. Integral terbagi menjadi dua jenis, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Pembeda dari kedua jenis integral tersebut terletak pada batasnya. Integral tentu adalah integral yang hasil integrasinya berupa nilai tertentu. Sedangkan integral tak tentu adalah integral yang hasil integrasinya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara memecahkan soal yang berkaitan dengan integral dengan memanfaatkan beberapa fungsi dalam aplikasi GeoGebra ini. Yang pertama yaitu bagaimana sih cara mencari luas dengan metode jumlah Riemann atau integral Riemann. Oke, langsung kita buka saja aplikasi GeoGebra-nya. Nah, untuk mencari luas dengan metode jumlah Riemann, kita dapat menggunakan beberapa perintah yang terdapat dalam aplikasi GeoGebra ini. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Contohnya yaitu, hitunglah luas daerah kurva dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 menggunakan metode Riemann dengan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama yaitu kita masukkan fungsi tersebut di dalam kolom input. Fungsinya yaitu x kuadrat min 6x min 6x plus 5. Enter. Nah, di sini sudah muncul kurvanya. Kemudian kita akan mencari luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan perintah lower sum function start x value and x value number of rectangles. Kita tulis fungsinya yaitu fx karena di atasnya di situ adalah fx. Lalu start. Ini dimulai dari x sama dengan 1. Start 1, n diakhiri dengan angka 5. Lalu jumlah partisipasinya kita adalah 10. Nah, di sini akan muncul luas daerah di bawah kurva dengan jumlah partisipasi 10. Ini akan langsung muncul luasnya. A sama dengan negatif 12,16. Selanjutnya yaitu kita akan mencari luas daerah di atas kurva dengan menggunakan perintah upper sum. Di sini saya inputkan dulu upper sum. Upper sum function start x value and x value dan number of rectangles. Kita enter fungsinya yaitu fx. Start kita dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 6. Lalu jumlah partisipasinya yaitu 10. Nah, di sini akan muncul luas dari daerah di atas kurva yaitu negatif 0,24. Untuk mengganti warna kita bisa klik di sini, lalu di sini akan muncul warna. Selesai. Jadi hasilnya untuk luas daerah bawah kurva yaitu negatif 12,16 dan luas daerah di atas kurva yaitu negatif 0,24. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menggambar diagram integral Riemann. Langsung kita ke contoh soal ya. Gambarkanlah diagram integral Riemann dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x plus 5 dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah yang pertama yaitu kita input fungsi ke dalam kolom input. Oke, kita input terlebih dahulu ya fungsinya.
fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x plus 5. Enter. Setelah kurvanya muncul, lalu kita akan menggunakan perintah integral untuk mempermudah menggambar diagramnya. Dalam kasus ini, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Langsung saja kita input integral. Kita pilih yang integral function start x value and x value. Nah, fungsinya di sini yaitu fx. Kan sudah dibagi menjadi 3, yaitu yang kita pertama yaitu dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 1. Enter. Lalu yang bagian kedua yaitu kita sama inputkan integral function start x. Fungsinya fx dimulai dari 1 dan diakhiri dengan 5. Enter. Lalu yang terakhir yaitu input lagi integral. Fungsinya tetap yaitu fx dimulai dari 5 dan diakhiri dengan 6. Nah, bisa kita ubah warnanya terlebih dahulu biar bisa membedakan. Setelah itu, kita akan menggambar partisipasinya menggunakan perintah upper sum. Seperti yang tadi, upper sum. Fungsinya tetap fx. Kan sudah dibagi menjadi 3. Kita buat yang pertama terlebih dahulu, yaitu dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 1. Lalu jumlah partisipasinya yaitu kita misal 5. Lalu untuk bagian yang kedua sama, itu menggunakan upper sum. Fungsinya tetap fx. Dimulai dari 1, diakhiri dengan 5, dan jumlah partisipasinya yaitu 5. Untuk yang terakhir tetap upper sum. Fungsinya fx. Dimulai dari 5, diakhiri dengan 6, dan jumlah partisipasinya 5. Nah, bisa diganti warnanya untuk membedakan. Tadi adalah cara untuk menggambar diagram integral Riemann. Oke, selanjutnya yaitu menentukan luas daerah kurva f dan sumbu x. Untuk menentukan luas daerah kurva f dan sumbu x, kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 2, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2, dan sumbu x adalah. Langkah yang pertama yaitu kita memasukkan fungsinya, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 2, enter. Nah, sudah muncul kurvanya. Lalu yang kedua yaitu kita akan buat selang x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 dengan menggunakan tools. Jadi kita akan menggunakan tools perpendicular line sini. Lalu kita klik 1 di poin 1 ini. Nah, lalu ini x sama dengan 1, lalu kita buat x sama dengan 2. Setelah itu, kita akan mencari luas daerah yang dibatasi oleh
X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ini, itu di daerah sini. Lalu kita menggunakan tools polygon. Nah, tools ini mempermudah kita untuk melihat daerah yang telah dibuat oleh kedua kurva dan selangnya. Setelah itu, bagaimana cara mengetahui luasnya? Yaitu kita tinggal menggunakan tools area ini, lalu kita klik bagian poligon tersebut. Nah, di sini akan diketahui luasnya, yaitu 7,5 satuan luas. Jadi, luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 2, x sama dengan 1 dan x sama dengan 2, dan sumbu x adalah 7,5 satuan luas. Selanjutnya yaitu menentukan luas daerah antar kurva dan kurva. Langsung saja kita ke contoh soal. Contohnya yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan 2 dikurangi x. Yang pertama kita inputkan fungsinya terlebih dahulu, yaitu fx sama dengan x kuadrat lalu gx sama dengan 2 dikurangi x. Nah, lalu kita menggunakan tools intersect. Berada di sini. Klik fx dan gx. Oke. Nah, akan muncul 2 titik. Selanjutnya, kita akan mencari luas daerah dari kurva tersebut. Kita akan menggunakan perintah integral between function start x value and value. Fungsinya di sini saya akan menggunakan fx terlebih dahulu. Lalu gx, lalu dimulai dari titik awal yaitu negatif 2 dan diakhir dengan 1. Enter. Nah, di sini akan mengetahui luasnya. Kita lanjutkan dengan cara yang sama tetapi gx terlebih dahulu, yaitu integral between fungsinya gx terlebih dahulu, lalu fx dimulai dari negatif 2 dan diakhiri dengan 1. Maka hasilnya yaitu 4,5. Hasil ini bergantung pada bagaimana cara kita dalam menentukan mana kurva yang berada di atas dan mana kurva yang berada di bawah. Yang terakhir yaitu menggambar grafik volume benda putar. Contohnya yaitu gambarkanlah volume benda putar dari fx sama dengan 3/(2x) yang akan diputar mengelilingi sumbu x dengan batas x sama dengan 1 dan y sama dengan 4 menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang angka pertama yaitu input fungsi fx. Fx sama dengan 3/(2x). Enter. Nah, di sini akan muncul kurvanya. Lalu kita input integral. Integral function start x
value dan nx value. Fungsinya di sini yaitu fx dimulai dari 1 dan diakhiri dengan 4. Enter. Lalu kita klik slider. Klik terserah dimanapun itu. Kita ubah ke angle. Minimal 0 derajat dan maksimal 360 derajat. Oke. Nah, lalu kita buka tampilan 3 dimensi. Di view, lalu kita klik tampilan 3 dimensi. Nah, setelah itu kita input surface. Expression. Kita masukkan ekspresinya yang pertama yaitu A, lalu dalam kurung A, cos B, lalu A sin B, Oke, untuk parameter yang pertama yaitu A dimulai dari 1 dan diakhiri dengan 4, lalu B, lalu mulai dari derajat 0 dan diakhiri dengan alfa. Oke, enter. Nah, setelah itu untuk melihat simulasi benda putarnya, kita dapat menggerakkan slider dari titik minimum ke maksimumnya. Kita geser saja seperti ini. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa di situ sudah kelihatan grafik volume benda putarnya. Dan hasilnya seperti ini. Sekian, mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.